Halo teman-teman, perkenalkan saya Arul. Saat ini saya ingin berbagi informasi mengenai 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik, merupakan suatu proses yang timbul dari dalam diri manusia. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud ingin berkomunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Maksudnya, kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya bisa saja tanpa direncanakan, seperti dua orang yang sedang berpapasan di jalan saling menyapa. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Artinya, pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu tersebut. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksudnya, proses komunikasi ini bisa saja diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan balasan sapaan dari orang tersebut. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik, yang artinya cara orang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Yang kedelapan, komunikasi akan lebih efektif apabila mempunyai nilai latar belakang sosial dan budaya yang mirip. Semakin mirip latar belakang sosial dan budaya, semakin efektiflah komunikasinya. Yang 9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak hanya berlangsung hanya dalam satu arah saja. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Adanya proses yang memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, yang artinya komunikasi tersebut tidak bisa dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Misal, jika kita menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan berlangsung hilang. Yang ke-12 atau yang terakhir, komunikasi adalah bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai bentuk masalah. Maksudnya, komunikasi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya salah satu faktor pendukung untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video kali ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan tentang 12 prinsip komunikasi bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.